Pasti ada perwakilan yang harus mengurus perizinan. Nah, karena kita di Sembalun, kita lewatnya TMGR di sana ya, Pak Taufik. Dari sanalah mendapat informasi yang tadi saya sebutkan. Di tanggal 20 untuk bersih-bersih bisa diikut sertakan. Dan lewatnya adalah lewat Sembalun. Ya. Gunung Rinjani ditutup sampai tanggal 1. Jadi tanggal 31, 1 April dibuka. Ketika 10 hari ini biasanya ada bersih-bersih yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di situ. Nah, di saat itulah kita diberikan kesempatan untuk ikut mereka melakukan bersih-bersih. Dan mereka survei jalan, kami melakukan syuting. Jadi maaf Pak, jadi kapasitas Pak Taufik itu apakah sebagai koordinator lapangan atau pemberi kebijakan yang kita bantu? Walaupun dia merupakan staf Taman Nasional, tapi bukan kepala. Yang memberikan kebijakan adalah kepala balik Taman Nasional. Tapi jadi kami kan harus melalui jalur, jadi kami bertanya kepada orang yang terlibat. Jadi Bapak bertanya kepada kebetulan staf Taman Nasional yang jelas pasti tahu aturan itu. Tetapi ada lampu hijau makanya Bapak datang. Itu makanya kita jelaskan mengatakan Bapak itu korban, Pak. Kalau kita paham, Pak. Jadi maksudnya juga ketika tempat masih sangat bersih, kita bisa memotret, menggambar daerah yang indah ini dengan masih asri. Belum ada turis-turis sampah yang akhirnya begini Pak, kalau dari saya, dari kami, kalau memang begitu, kami juga hanya minta pertanggungjawaban dari saudara Taufik yang menjanjikan itu, yang mengatasnamakan Taman Nasional. Karena kami juga adalah korban. Supaya tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi alimnya yang dikorbankan oleh Taufik. Betul, Pak. Jadi tidak benar bahwa dibilang kami memaksakan kehendak. Kami tahu bahwa Gunung Rinjani masih ditutup, tapi kami paksakan ingin syuting di sana. Kami ingin diperlakukan yang istimewa, ya. Sementara yang lain harus menunggu sampai 1 April, itu tidak betul. Jadi begini, kalau saya dan teman-teman sudah memutuskan gini saja Pak. Karena persoalan ini sudah terlalu tidak jelas. Saya berterima kasih kepada teman-teman dari Senaru, dari Sembalun. Terima kasih banyak sudah mau datang hadir di sini. Kami memutuskan untuk tidak naik ke Rinjani, walaupun dapat izin sekalipun. Terima kasih banyak. Mengeluarkan Rinjani pun dalam nggak apa-apa. Jadi karena mendapatkan informasi yang salah dan ada orang yang tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Inilah bukti dari keseriusan teman-teman di Leher Angsa untuk naik ke Gunung Rinjani. Tapi kami tetap semangat walaupun dizolimi oleh orang. Maju terus. Lagi di Angkasa Pura Airport, Bandara di Lombok, Udara Internasional Lombok. Contohnya gini. Itu aja dulu. Keras lembutnya kan dari sini. Kalau main biola itu Ayah Johan itu pokoknya suaranya bagus banget dah. Karakter Bapak Johan itu bisa dibilang kayak rajanya musik di kampung kita gitu. memang di sini ada tokohnya itu bapak dengan anaknya. Dan memang di sini semua tokoh itu laki-laki.
hanya ada ibunya saja, ibu dari Aswin saja, hanya 2 tokoh perempuan. Ini masak apa, Pak? Ada ikan asin sama air lodeh. Ada beberapa detail yang saya ingat sekali pada saat sebelum pembuatan film ini berjalan. Mas Ale itu sempat sebagai sutradara memberikan pesan kepada saya. Ini aneh buat saya, tapi sebenarnya ya itu adalah haknya sutradara. Coba dibuat sedemikian rupa sehingga secara fisik kamu harus bisa mirip dengan anakmu. Oke? Oke. Oke tuh. Oke tuh koreografinya. Tapi yang lebih menariknya lagi bahwa keempat karakter anak di dalam film ini kemudian juga membawakan ada garis lain yang disambungkan ke setiap sosok ayah masing-masing. Sehingga di dalam film Leher Angsa ini Pak Musfar pun sebagai penulis skenario menggambarkan karakter ayahnya setiap anak. Khususnya kepada 4 anak ini, saya kira ini adalah satu hal yang positif ya, bahwa mau tidak mau, sadar tidak disadari bahwa anak-anak itu berkembang dari misalnya zaman saya masih SD dengan zaman sekarang anak-anak masih SD itu harus satu hal yang harus kita perhatikan bahwa pola pikir mereka itu begitu jauh berkembang seakan-akan melawan tradisi. Harusnya Bapak yang ke ladang. Harusnya Bapak yang mati. Kangen sama ibu, Pak. Kangen sama ibu. Bapak bisa karena banyak dosa. Wah, dia baru berusaha pindah. Ya. Wah, dia berusaha bergerak. Besok kita kantor tanam kan ya? Iya. Tuhan marah sama Bapak. Berarti bergeraknya pas itu. Jadi apa? Ini dirasain, masa jangan saya kita atur. Ya, biar Pak Tampan ngerasain sendiri. Kayak yang penting ada pergerakan. Iya. Ya. Kita latihan dulu. Biasanya bapak dengan anak laki-lakinya itu selalu Berbenturan. Biasanya Bapak itu klopnya sama anak perempuan biasanya, karena anak perempuan bisa bermanja-manja ya. biasanya gitu. Tetapi di sini itulah menariknya, bahwa di sini adalah bapak dengan anak laki-laki. Itu sudah kehendak Tuhan, Asmi. Anak laki-laki sebenarnya adalah panutannya adalah ayahnya. Hanya kadang-kadang itu suka karena sama-sama keras suka kita abaikan gitu. Rendang ini.
Kelihatannya. Iya, Nanun. Inak. Sepertinya Inak pergi ke ladang hari ini. Lah, hari ini kan giliran Bapak. Gimana sih, Pak? Ya, tapi ini ada urusan penting ini. Iya, palingan urusan pentingnya nyabung ayam, kan? Oh, enggak. Ini penting sekali nih. Ya, saya kan harus istirahat, Pak, hari ini mestinya. Karakter Pak Tampan sebagai suami saya di film Leher Angsa ini sebetulnya termasuk suami yang ada di dalam ikatan suami takut istri. Tapi ternyata di balik ketakutannya itu tidak menyurutkan dia untuk terus melakukan hobinya, yaitu nyabung ayam. Dan karena hobinya inilah dia selalu memiliki keberanian pada istrinya untuk berbohong. Tapi ini penting nih, ya? Iya, nyabung ayam kan? Enggak. Bapak! Di sini yang gue suka dari cara bertuturnya Bang Muswar, iya dia ada satu titik yang dia tersadar, tapi sebagai manusia, bahwa manusia itu punya sifat dasar yang nggak mungkin sebegitu aja langsung cepat berubah. Dari secara logika gue cukup puas dan cukup menarik buat gue karakter Pak Tampan ini. Ini sudah kehendak Tuhan. Disinilah ibu juga punya peran penting untuk merekatkan kembali hubungan ayah dengan anak. Kamu tulis apa itu? Aswin mengarang, Pak. Ah, bagus tuh. Kamu karang tuh soal Mick Tyson tuh, si jago tuh, ya? Dan kehadiran saya di sini, kehadiran Inak baru di sini adalah merubah sifat pelan-pelan merubah sifat Pak Tampan yang seharusnya tidak begitu, gitu. Tidak boleh ya pelit. Slide 818 dan 56 soal 1 tek atuh. Dek, silent please. Kontrol. Action. Lihat nih, Pak. Nanti Bapak bikin ya. Nih, sudah sun gambar. Ina. Ya pelit dalam pengertian hanya menghamburkan uang untuk ayam gitu. Jadi di sini saya mengubah pelan-pelan supaya Aswin juga tahu bahwa habit bapaknya itu juga tidak bagus. Kenapa kamu liatin bapak seperti itu? Hah? Bapak itu bisulan karena Bapak banyak dosa. Hah? Tuhan marah sama Bapak. Aswin, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kan Tuhan yang bikin bisul di pantat Bapak itu. Ya itu betul. Tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan ngomongin bisul, ya. Bapak banyak dosa. Sekarang kamu keluar, panggil ibu kamu itu. Bapak banyak dosa. Ini dari tadi ngomong dosa terus, dosa terus. Jadi semua orang yang bisul itu banyak dosa. Karena berdosa, bisul Bapak tidak akan pernah sembuh. Swin, itu namanya kamu nyumpahin bapak. Biarin. Ya, sebut dosa bapak semua. Nomor 1. Apa nomor 1? Ibu mati gara-gara Bapak ngadu ayam. Seharusnya Bapak yang ke ladang. Seharusnya Bapak yang mati. Kalau Bapak yang ke ladang, terus Bapak yang mati, itu juga kehendak Tuhan, Pak. Betul itu, Aswin. Tapi itu tidak terjadi. Berarti itu bukan kehendak Tuhan. Nomor 2. Apa nih? Dosa Bapak. Nomor 1 saja sudah cukup, masih mau tambah lagi, Aswin? Masih ada. Bapak ini dari dulu kok maunya nurutin dirinya sendiri. Bu ya sekali-kali pengennya Aswin diturutin.
Cuma pengen sepeda kan? Kesimpulannya cerita ini adalah, kalau saya membahasakannya adalah harmoni. Buat saya cerita ini adalah komposisi harmonis dan dinamik dalam kehidupan. Dan seperti saya bilang dari awal bahwa penulis itu mencoba untuk menyampaikan sebuah pesan yang mana sekarang ini sering kita lupakan dan semakin kita lupakan. Memang setelah kita melalui hari syuting yang cukup panjang, 2 kali kita ke Sembalun, ke Lombok. Setelah proses editing di Jakarta, offline, musik sudah dimasukkan di Jakarta. Sekarang kita memasuki tahap post production di Bangkok, di Technicolor. Bukan karena gaya-gayaan. Tenaga Indonesia, tenaga kita sebagai manpower itu sangat luar biasa, tapi kita tidak mempunyai fasilitas yang mendukung. Artinya kita semua inginkan membuat satu pilihan yang sebuah hasil yang maksimal. Maksudnya antara gambar kita bisa melakukan tahap grading, suara, terutama suara sebenarnya. Memang mungkin kayak di Indonesia atau studio seperti Crossfade atau yang lainnya bisa dengan format DCP ini bisa udah dengan hasil akhir 7.1 atau hasil akhir 5.1. Tapi kalau saya lebih prefer tetap berangkat ke sini karena di sini memang studionya sudah Dolby approval atau studio yang sudah mendapatkan lisensi dari Dolby. Jadi secara ukuran, secara ruang, secara akustik, secara monitoring memang sudah yang terbaik untuk mixing stage. Jadi seharusnya apa yang kita dengar di sini itu menjadi patokan apa yang akan kita dengar di bioskop nanti. Memang begini, jadi cerita dari Bang Muswar ini sangat luar biasa. Tetapi untuk mewujudkan dari sebuah skenario menjadi sebuah bentuk gambar itu sulit sekali. Gitu loh. Jadi kita membutuhkan bantuan dari seorang CGI, ya, tenaga ahli di dalam CGI. Dan untuk mewujudkan itu kita akhirnya membuat ini ada saya mungkin ceritakan dulu bahwa ada Aswin dikejar oleh kucing karena Aswin membawa ikan asin ya untuk dikasih ke Sapar. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan itu? Kalau kita syuting dengan kucing yang benar, itu nggak tahu apakah bisa 1 bulan hanya untuk adegan itu aja kali. Dicari pelatih kucing yang canggih pun pasti susah. Ya di sini ada
ada binatang kita nge-animate kucing, kita membuat animasi kucing. Karena kan kalau kita syuting kucing yang real itu kan akan sangat sulit untuk mendirectnya. Jadi dibutuhkan visual effect untuk memvisualisasikannya gitu. Biar bagaimanapun kita pasti akan berhadapan dengan namanya penulisan skenario, dengan kita membaca skrip untuk kita bisa mengimplementasikan keinginan-keinginan dari sutradara dan cerita tentunya. Jadi kalau saya anggap ini Leher Angsa punya ciri khas tersendiri, di mana di dalam cerita bisa ada cerita juga. Jadi di sini anak-anak dibawa hayalan-hayalan yang sifatnya positif. Ini punya ini juga punya kelebihan tersendiri karena ada satu yang buat kalangan kita sendiri masih agak-agak berat untuk karena di sini ada 3D-nya juga, dan ini buat saya punya tantangan tersendiri karena bukan sekedar grading aja, tapi kita harus membuat 3D dan harus menyatukan colornya dan seolah-olah seperti real, seperti nyata yang kita lihat di gambar. Jadi semua itu kita di Technicolor ini kita satukan untuk bisa menyajikan sebuah film yang luar biasa untuk penonton Indonesia. Sesuatu yang baru ya, buat penontonnya gitu, dan artinya sesuatu yang baru bukan hanya dari 7 film Alinea, bahwa ini ada tema baru, ada sesuatu hal yang baru lagi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, dan juga untuk penonton film Indonesia, yuk kita lihat ada surprise apa di film Leher Angsa ini dari Alinea. Pada seneng ketawa-ketawa, berbeda lah dibanding sama film-film Indonesia yang lainnya. Filmnya seru banget, filmnya lucu ya, ringan untuk anak-anak. Efek-efeknya tuh kayaknya realistis banget gitu. Yang tentang kotoran manusia itu lucu. Seru, lebih seru daripada yang 2 tahun lalu. Bagus, juga sekaligus lucu. Menurut saya bagus, lebih baik dengan film-film begini daripada anak-anak mesti nonton film-film dari luar, kan begini lebih bagus ya. Seru, lucu, bagus ceritanya. Tapi itu menghibur banget tuh kucingnya. Kucingnya yang ngagetin itu lucu banget, itu lucu. Pas banget pada saat liburan anak-anak kayak gini. Highly recommended deh buat pada nonton. Kalau pendidikan yang bagus.